dugaan pencemaran nama baik. Ketika Nikita Mirzani akhirnya ditahan, banyak pihak yang terdiam. Bukan karena kaget tapi karena seolah ini adalah klimaks dari kehidupan penuh kontroversi yang sudah lama ia jalani. Nikita, wanita yang dikenal tak pernah takut berkata keras, kini harus membungkam suara lantangnya di balik jeruji besi. Sementara asistennya Mel Syahputra harus menanggung beban yang tak ringan. Bukan hanya karena dia adalah perantara, tapi karena semua mata kini memandangnya sebagai pelaku pemerasan. Di balik itu semua, ada satu pihak yang selalu menjadi korban diam-diam, anak-anak Nikita. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Nikita sering menunjukkan sisi lembutnya sebagai ibu. Tapi kini sebagai tahanan, ia terpisah dari anak-anaknya yang bahkan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang belum tahu siapa sebenarnya Reza Gladys. Ia bukan hanya seorang dokter kecantikan tapi juga pebisnis sukses. Tapi bukan itu yang membuatnya tampil berbeda di kasus ini. Keberaniannya melawan sosok besar seperti Nikita membuatnya dihormati dan juga dibenci. Ini bukan tentang uang. Ini tentang harga diri saya sebagai perempuan, sebagai ibu, dan sebagai tenaga medis, ucap Dr. Reza. Di luar sana media sosial meledak, ada yang membela Nikita mati-matian. Ada pula yang memujinya sebagai wanita tangguh yang dijatuhkan karena terlalu vokal. Namun tidak sedikit yang menilainya sebagai selebritas yang akhirnya menerima akibat dari mulutnya sendiri. Dalam ranah hukum, yang diperdebatkan bukan hanya pernyataan Nikita di media sosial, tapi juga aliran dana dari Reza Gladys. Apakah uang 4 miliar rupiah itu adalah honor publik figur atau bagian dari pemerasan terselubung? Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti, nama Nikita sudah tercoreng lebih dalam dari sebelumnya. Ia bukan hanya kehilangan kepercayaan banyak brand, tapi juga menghadapi potensi hukuman berat yang bisa mematikan karirnya di dunia hiburan. Tak butuh waktu lama, pihak Nikita pun angkat suara melalui kuasa hukumnya. Sebuah pernyataan resmi dirilis. Dengan suara lantang dan kepala tegak, kuasa hukum Nikita menyampaikan bahwa laporan ini sangat disayangkan. Bahkan dianggap syarat akan kepentingan pribadi. Kami perlu menegaskan bahwa klien kami, Saudari Nikita Mirzani, tidak pernah berniat untuk mencemarkan nama siapapun. Apa yang disampaikan beliau adalah bentuk ekspresi pribadi sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang, ucap kuasa hukum Nikita. Kuasa hukum Nikita menekankan satu hal penting: hak kebebasan berpendapat. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi kami tegaskan pernyataan Nikita adalah bagian dari hak konstitusionalnya, ucap kuasa hukum Nikita. Lebih lanjut, kuasa hukum menilai bahwa laporan dari pihak Reza Gladys bersifat terburu-buru. Menurut mereka, tidak ada unsur pencemaran nama baik secara hukum yang terpenuhi. Jika kita telaah secara objektif, tidak ada unsur penghinaan, tidak ada fitnah, dan tidak ada tudingan palsu. Pernyataan Nikita bersifat umum dan tidak menyebut nama secara spesifik dalam konteks yang menyerang pribadi, ucap kuasa hukum Nikita. Daripada membawa masalah ke ranah pidana, kuasa hukum Nikita justru mendorong mediasi. Di negara hukum, semua masalah bisa diselesaikan secara elegan. Kami terbuka untuk mediasi jika memang niatnya mencari penyelesaian, bukan sensasi, ucap kuasa hukum Nikita. Namun di balik pernyataan itu, kuasa hukum juga mengungkap adanya indikasi bahwa laporan ini dilakukan untuk mencari perhatian publik.
Sebuah tudingan yang tentu menambah panas suasana. Kami melihat ada upaya membangun opini publik. Tapi kami tidak akan bermain di ranah itu. Kami akan tetap di jalur hukum dan kebenaran. Ucap kuasa hukum Nikita. Menjelang akhir pernyataan kuasa hukum Nikita menyampaikan pesan tegas namun menyejukkan kepada masyarakat. Biarlah hukum yang berbicara. Kami harap publik tidak langsung menghakimi tanpa memahami konteks. Nikita adalah manusia biasa, bisa marah, bisa kecewa, tapi semua itu tak lepas dari hak sebagai warga negara. Ucap kuasa hukum Nikita. Dengan tenang namun tegas kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys akhirnya angkat bicara, suaranya jernih, tidak penuh emosi. Namun syarat dengan ketegasan. Kami telah melaporkan saudari Nikita Mirzani ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Klien kami merasa dirugikan secara moral, reputasi, dan profesionalitas. Ucap kuasa hukum Dr. Reza. Laporan ini mengacu pada UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Juga pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan tuduhan tanpa bukti. Kuasa hukum menegaskan bahwa yang dilakukan Nikita bukan sekadar kritik, tetapi sudah masuk ke ranah personal attack yang dapat merusak nama baik seseorang secara permanen. Kami bukan ingin mencari sensasi. Klien kami hanya ingin menegakkan haknya sebagai warga negara yang merasa dijolimi, ucap kuasa hukum Reza. Dr. Reza tidak pernah menyerang terlebih dahulu. Beliau hanya bekerja dan tiba-tiba difitnah di depan jutaan orang. Ini bukan hal sepele, ucap kuasa hukum Dr. Reza. Dr. Reza Gladys dikenal sebagai dokter kecantikan yang berdedikasi. Banyak publik figur menjadi kliennya. Banyak juga yang mengapresiasi hasil karyanya. Di balik sikap tenangnya ternyata beban yang dirasakan Dr. Reza tak ringan. Keluarga ikut merasa tertekan. Nama baik yang dibangun bertahun-tahun. Publik pun terbelah. Ada yang mendukung langkah hukum dari Dr. Reza Gladys, namun tak sedikit pula yang kembali menyudutkan, seolah menyebut ini hanya drama selebritas. Yah, artis kok gitu? Gak bisa dikritik dikit langsung lapor. Salut buat Dr. Reza berani lawan Nikita. Drama lagi, ucap netizen. Namun kuasa hukum menjelaskan, ini bukan semata tentang pencitraan melainkan tentang prinsip, tentang bagaimana seorang profesional juga punya hak untuk dihormati. Kini harus diuji hanya karena beberapa kata di media sosial. Anaknya sempat bertanya, "Mama difitnah ya, itu menyakitkan sekali." Ucap kuasa hukum Dr. Reza. Kini proses hukum sedang berjalan. Pihak kepolisian sudah menerima laporan dan sedang mempelajari bukti-bukti. Kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Tanpa niat membalas, hanya ingin keadilan ditegakkan. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kami menilai bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah dengan sengaja merusak nama baik pelapor melalui media sosial, serta melakukan tekanan untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa uang, ucap jaksa. Hari pertama persidangan, kamera wartawan memadati ruang sidang. Nikita hadir dengan wajah tegas. Jaksa membacakan dakwaan. Nadanya tegas, tak gentar menghadapi nama besar Nikita Mirzani. Terdakwa secara sadar mengunggah konten dengan muatan penghinaan terhadap korban dan menyampaikan ancaman secara tersirat untuk mencemarkan nama jika tidak diberikan sejumlah uang. Kami anggap tindakan ini sebagai bentuk pemerasan dengan dalih kebebasan berekspresi, ucap jaksa.
Selama proses persidangan, berbagai saksi dihadirkan. Mulai dari asisten Nikita mantan rekan bisnis, hingga ahli digital forensik. Salah satu saksi mengejutkan mantan asisten pribadi Nikita, yang membenarkan adanya permintaan uang ke pihak Dr. Reza. Saya yang disuruh menghubungi pihak dokter. Disuruh bilang kalau nggak mau nama jelek, ya selesaikan secara damai alias transfer saja, ucap saksi. Ahli digital forensik pun mengonfirmasi bahwa voice note yang berisi tekanan dan sindiran terhadap Dr. Reza berasal dari akun Nikita. Identifikasi suara tidak terbantahkan. Setelah bukti dan saksi ditutup, jaksa pun mengajukan tuntutan. Menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pemerasan. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sesuai tuntutan. Di luar ruang sidang, jaksa menegaskan kembali, ini adalah bentuk peringatan bahwa media sosial bukan alat untuk menebar fitnah atau menekan orang demi keuntungan pribadi. Hukum harus berdiri tegak siapapun pelakunya, ucap jaksa. Kisah ini bukan hanya tentang seorang selebritas yang dihukum, tapi tentang batas kebebasan berbicara, tentang harga sebuah nama baik, dan tentang bagaimana keadilan pelan tapi pasti selalu menemukan jalannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini kalau kamu merasa kisah ini membuka sudut pandang baru. Karena di balik layar kehidupan para figur publik, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di video berikutnya.